Gue nggak mau lihat, nggak mau lihat aja. Sudah banyak beberapa teman-teman juga yang akan bercerita mengenai apa. Nah ini dia, karena sekarang kita ada di ngomongin setan. Oke guys, sekarang kita masuk ke episode berikutnya ngomongin setan. Jadi ada lagi-lagi ini ada Komar namanya. Terus ada Om Gio, manajer Kokom Band. Ada basis kita Cibi, Kampret. Apa namanya? Cibi Kampret. Oke. Siapa duluan yang mau cerita nih kira-kira? Ya. Komar dulu deh. Komar nih, kita cerita sedikit tentang Komar. Kalau dia Komar punya apa? Indra 5,5. Ya, sisi lain. Enggak sebenarnya. Oh jam 2 tuh. Oh apa ketoprak? Apa jam 11. Enggak mungkin tukang mie dok-dok lewat. Iya, sono. Jauh. Hutan semua kan sana? Iya. Jadi terusin Ada jalur. Iya. Jadi sebenarnya tuh apa ya? Gua kadang-kadang kencengin dikit suaranya. Jadi gue sebenarnya apa ya? Kadang-kadang suka dikasih lihat gitu kan. Lihat apa nih? Lihat sesuatu gitu. Ini gue punya cerita. Pas lagi inget banget gue hari Rabu malam Kamis itu kondisinya lagi hujan rintik-rintik tuh di rumah gue. Nah lagi tuh jam 10:30 malam, jam 11 malam, gue inget banget hujan rintik-rintik. Gue tidur tuh di kamar. Pas gue tidur udah setengah tidur gitu, tiba-tiba tuh kayak apa ya, kayak denger ada orang lagi nangis gitu, lagi nangis. Itu jelas banget di kuping gua gitu kan. Berarti jauh nih. Di kuping gua. Oh, jelas banget. Nangis. Deket, Pak. Nah, cuman Gimana nangisnya? nah, Loh, gimana guys? Kurang jelas. Kok mukanya Muka lu lu mau cerita lucu sih. nah, akhirnya gua kayak apa ya, kayak tidur setengah tidur gitu kan. Ayam-ayam Antara gitu. tidur ayam gitu. Tapi kok gua ngerasa, gua ngelihat apa ya, kayak ruh gue tuh berada di depan rumah gue. Ruh gue berada di depan rumah gue sambil melihat daerah pojok. Ada tikungan gitu kan, di situ ada TK gitu, ada sebuah TK. Itu tiba-tiba gue ngelihat ada sosok wanita Aduh, lagi ngadep ke tembok gitu sambil nangis gitu kan. paling males kalau ngomongin kunti, gue paling males nih. Bayangan lo Dia ya? bukan kunti. Dalam hati gue kayak ngomong sesuatu. Sekali-sekali seumur hidup gue gitu. Biasanya cuma sekedar ngeliat-ngeliat aja kan. Cuman ini bisa berdialog gitu sama dia. Oh, lu bisa ngomong sama setan lah. Itu sekali-kalinya. Akhirnya gue bilang sama dia, "Woi, kenapa lu?" Dijawab sama dia, Lanjut. "Saya namanya Muniroh." Gue ingat banget, Muniroh apa Munaroh gitu. "Kamu dari mana?" Saya tanya. Dijawab lagi sama dia. "Saya habis dari, kan rumah gue di Tanah Kusir kan. Nah, itu deket Pasar Kebayoran Lama. Pantes. Nah posisinya dia itu dari arah dekat Pasar Kebayoran Lama di jalan kereta gitu. Dan ngikut ke daerah situ tuh numpang motor orang. Dia tuh. Iya dia. Nah dia nggak bisa balik lagi. Nah kan imajinasi gue itu kalau misalnya andaikan seorang itu Misalkan atau andaikan nih. Sama artinya. dia bilang kesakitan. Bilang kesakitan kan, dia mau pulang gitu kan, tapi nggak bisa pulang gitu. Akhirnya gue punya nalar, mungkin dia mau pulang ke sana gitu kan. Anterin sama lu. Mau pulang ke sana, cuman ya karena itu dia meninggalnya pokoknya ketabrak kereta. Aduh. Ketabrak kereta, kesakitan, dia minta pulang ke sana nggak bisa. Akhirnya gue baca doa tuh. Ya intinya gue berdoa buat dia gitu kan. Nah besok Dia paginya itu siapa? Anji? bukan. Oh, Kan kirain Anji. anjinya dia. Tapi nggak pakai eng kan? Bukan. Kalau Kalau pakai eng? Ngaji. Oh iya. Nah akhirnya besok paginya tuh gue bilang sama nyokap gue, "Bu, Aku udah dapet jodoh gitu. Bu, semalam dengar orang nangis nggak?" Gitu. Nggak denger gitu kan. Nah nyokap gue curiga. Akhirnya Kok bisa nggak nyokap denger? nelpon ke om gue yang di Magelang, cerita sesuai apa yang gue ceritain. Ternyata yang diceritain sama Dia ngerasain juga. Om lo bisa lihat iya Mang? bisa, maksudnya bisa tahu gitu. Akhirnya om gua itu ngasih tahu, "Oh ini bener" gitu kan, nama-namanya semua Munaroh apa Muniroh gitu pokoknya.
meninggalnya sama detail. Nah, jadi gue punya kesimpulan hari itu bener-bener gue bisa berdialog sama hantu. Setan aja nggak apa-apa. Berarti lu punya bisa ngeliat sesuatu. Ya Ada kalau setan lah maksudnya. kalau misalnya apa ya? Maksudnya gue Indigo. kalau misalnya Sosok langsung lihat gitu pernah gak lo? Kan ya kemarin gua ngobrol sama Cing Abdul ini kan belum ada orang yang bener-bener lihat sosok langsung kayak di film horor, buak tempat mukanya atau gue pernah. pocong lihat. Waktu SMA kelas 1. Ini pertama kali gue bisa ngeliat. Itu Lu SMA bisa ngeliat? SMA. Gue Gua SMA dari umur setahun. Umur setahun udah bisa lihat. Bercanda mulu, boy. Bisa. Kan dikasih lihat Sebulan kan beneran. masih burem. Dikasih lihat beneran. Bukan, maksudnya sebulan kan masih burem matanya. maksudnya bisa ngeliat sosok itu gitu kan. Nah, akhirnya Kan Umar, rambut lu bawa biji besi. Anjir biji besi. Gokil. akhirnya itu pertama kali gue ngeliat, yang gue liat adalah Mr. Po. Hah? Mr. Po. Po. Oh, pocong. Ngomong aja. Mr. P, Mr. P. Pocong aja enggak apa-apa. Ngocop. Itu pertama kali gue lihat gitu kan. Gue pikir tuh teman gue gitu kan. Enggak, berarti lu mukanya kelihatan maksudnya ada hidungnya ada matanya enggak? Gimana? Nah itu mukanya flat tuh, udah putih semua. LED dong. Iya. TV dong. Maksudnya udah putih semua gitu. Gue ngeliat hidungnya yang mana gitu kan. Lu nggak bisa Putih kan kenalin tuh. bajunya juga putih pocong Mar. Itu- Kalau putih semua berarti nyaru Dia baju pucet dong. atau gimana maksudnya? Putih pucet. Ininya. Putih Tapi pucet. hidungnya bentuk enggak kelihatan. Hidungnya pesek. Waduh, beneran. mantap. Nggak, hidungnya nggak kelihatan. Hidungnya nggak kelihatan. Waduh. Pokoknya yang gue liat bener-bener putih-putih semua. Lo ngomongin putih sih. Yang keluar putih itu. Iya, warna merah. Sebenarnya banyak sih. Banyak sih kejadian-kejadian. sebenarnya cerita dari- Cuman kalau misalnya diungkapkan semua bisa besok. Enggak, Iya, tapi lu kelar. kalau ngeliat maksudnya ke suatu tempat nih, Heeh. lu bisa ngeliat nggak di sini ada nih gitu, maksudnya lu bisa ngeliat sosoknya. Gue biasa kalau misalnya andai kan mau dikasih sesuatu itu, gue kayak ada intronya dulu. Misalnya intro, Kayak lagu nih. gue merinding dari kaki sampai kepala, ubun-ubun. Itu biasanya udah pasti. Gitu Sekarang kan. lu ngerinding nggak? Sekarang sih ya merinding, Cibi cuman makan. nggak sampai ubun-ubun. Tapi emang sebenarnya sih dia nih kebiasaan Potong lagi, nggak tahu ya, mungkin karena dia, lu punya ini gak sih sebenarnya apa orang yang bisa ngeliat tuh? Indigo. Ya sebenarnya itu turunan ya kalau gitu-gitu. Itu dari eyang gue, Aduh. bokap gue. Eyang gue tuh dua-duanya dari bokapnya bokap sama bokapnya nyokap tuh dia bisa gitu kan. Karena dia emang kebiasaannya guys nih, dia makan bawang putih ya. Lu Yeah. bawang putih mentah. Bawang putih biar nggak masuk angin. Iya, cabai hijau sama bawang merah, makanya beraknya sambel dia. Toprak tuh. Oke, kita balik lagi. Ini nanti kita akan sambung lagi ceritanya kapan-kapan kita undang lagi nih, karena masih banyak cerita. Di sini ada Om Gio. Om Gio ini sering banget kan nih ke naik gunung. Cerita-cerita banyak tuh, orang bilang tuh kalau di gunung tuh banyak ya, ngapain? Paling ini nggak gue nggak mau cerita tentang pas di gunungnya sih, cuman masih ada kaitannya. Perjalanan Jadi menuju dulu gitu. di rumah masih muda lah ya dulu, dekat rumah itu ada anak SMA, Cakep. anak SMA cewek, Iya. cantik lah. Namanya Nah, Munir. dia camping ke daerah Bogor gitu, sama teman-temannya. Ya camping gitu kan, kalau di gunung nggak boleh sembarangan ya. Iya. Kalau Jaga apalagi kebersihan. cewek yang lagi haid. Nah, ini anak itu main buang sembarangan itu. barangan tuh si Bekasnya. pembalutnya. Roti Pembalutnya. Jepang. Ngapain Ini maju? ngapain kemarin? Majuin dikit boleh kan? Dia apa? Dia buang sembarangan. Cuman dia nggak tahu posisinya, nggak tahu dia. Oh. Ini pertama Tahu kali udah kan. pulang ke Jakarta. Sampai di rumah tuh langsung surupan. Aduh. Surupan. Pas nyampe Malah rumah, kesurupannya pas pas nyampe di rumah. rumah. Di rumah. Enggak langsung gitu ya. Berarti di jalan belum. Belum. Nah, di rumah surupan, ada orang pintar lah ya. Orang pintar tuh udah diobatin. Udah sembuh nih. Udah sembuh di sekolah. Pas sekolah tuh masih gitu, masih murung, diem gitu. Oh, belum stabil. berarti nggak pergi Belum banget. stabil. Nah, Belum stabil. dia pulang lagi
pulang ke rumah kena lagi. Jadi itu banyak. Oh, yang Wih, nempelnya. Ada misalkan Aduh. aduh namanya apa ya? Ketempelan. Ketempelan. Tapi banyak ini banyak gitu. Nggak cuma Jadi satu gitu. ada satu rombongan ya. misalkan garong gitu ya. Garong yang kayaknya tuh di gunung itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Garong nih misalkan bosnya Satu kelompok. jin gitu. Iya. Masuk, udah keluar, masuk lagi, lain lagi. Beda lagi. Misalkan si Garong A. kucing gitu ya. Kucing. Udah sampai di ama yang kurang pintar itu diobatin, Kasih whiskas. keluar lagi, ada lagi. Digilir tuh. Jadi banyak, jadi itu dia dari Bogor tuh ketempelan banyak gitu loh. Banyak keluar satu-satu. Nah yang terakhir tuh Rajanya. anak kecil, Oh, anak kecil malah. namanya Andri. Kayak satu keluarga gitu Terus jadinya. sama si orang pintarnya. Dia tahu nih anak kecil gitu kan. Andri, yang lain garong kamu sudah pulang. Kamu pulang deh. Jawab sama si siapa sama Anak si kecil Andri ini. itu. Apa? Kamu kesini mau ngapain? Teman-teman kamu udah pulang gitu kan. Saya mau kesini mau lihat Monas katanya. Aduh. Bang gitu bener bukan yang lucu gue. Mau lihat Monas. Udah akhirnya cari yang lebih pintar lagi keluar si siapa namanya? Enggak diajak ke Monas tuhnya. Tapi dia pengen ke Monas tuh. ke Monas kan lucu banget gitu loh. Iya. Emang karena katanya posisinya kan dari Bogor kan. Udah akhirnya terakhir tuh si Andri udah. Cuman berarti dia emang nggak dikeliatin sosoknya, cuman masuk ke dalam rohnya doang. Kesurupan. Iya, itu juga buat teman-teman ya etika ya ngap ya. Iya. Etika ketika kita di sebuah tempat dimanapun, apalagi gunung, Enggak hanya gunung mungkin yang tempat yang lebih ada penunggunya. lebih banyak gitu kan. Nggak boleh sembarangan. Ya. Biasanya kalau di gunung tuh nggak boleh ngapain ya ngap? Nggak Banyak boleh sih, buang Bre. sampah sembarangan atau Teriak-teriak nyanyi nggak boleh. dengerin musik juga nggak boleh. Denger musik juga nggak boleh. Kencing sembarangan atau kalau mau kencing pun Numpang-numpang. numpang. Kayak di sini kan tadi gitu numpang-numpang dulu, doa dulu. Bang Jo sendiri belum pernah ngelihat orang Kalau kencing. kalau naik gunung sih Ngeliat cuman orang kayak kencing. ini aja kayak Terus kelebatan. ini apaan nih Ah. gitu ya. Pas Udah dideketin kita set. lewatin batu. Bukan sekarang kan Bang Gio kan agak rabun matanya. Kalau sekali paling cuman sekali waktu tuh ada yang teriak gitu loh. Teriak jadi pas pulang begadang nih dulu. Pulang begadang. Gue tuh nggak terlalu percaya sama yang kayak gitu ya dulu. Kurang percaya. Nah itu sekali waktu itu mau pulang emang udah malam banget. Pertama ada itu apa namanya seng yang dihajar cepleng gitu kan, kayak ditabrak tikus kucing gitu. Terus ada suara cewek gitu teriak. Ya gitu. Aduh. Ewok langsung buk, nggak lari sih. Nggak pertama pas jalan begitu pas bunyi gitu. Katanya kalau nengok malah itu kan bunyi ya. Enggak Pas jauh bunyi. apa itu suara? Jauh di belakang. Berarti Pas gue dekat. lagi- Berarti udah dekat. merinding gue. Iya, kalau jauh di Sama, belakang udah branding juga nih. Pas lagi jalan sekumprang gitu. Harusnya gue nggak salah lihat. Ini nengok. Ini Pas ngelihat. gue nengok bunyi. Aduh. Udah akhirnya jalan cepet aja dulu. Bang Gio sendiri apa berdua? Iya dia merinding beneran Bang Gio. Ini bukan Itu sih settingan nih, yang brandingnya gue beneran rasain nih, guys. kalau tapi alhamdulillah jangan sampai lah ngelihat. Cibi nih. Oke. Aneh ngajak gitu. Maaf tadi nanti juga maju. Aduh. Ada Cibi. Cibi Marokocan. Ayo. Apa Cip? Cerita. Kalau aneh sih ceritanya hampir kayak Bang Oh, anak Gio gunung sih juga nih. sebenarnya ya. Ini cerita pas masih tugas di media waktu itu. Jadi dikirim ke Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Banjarmasin. Jadi dapat tugas ya sekitar sebulan itu ngumpulin berita lah, soft news apa tentang apa aja lah. Nah jadi satu hari lagi browsing segala macem, nemu tempat wisata itu namanya Mandi Angin. Ini ente ngalamin sendiri berarti Iya, ya? Dia ngalamin sendiri. Mandi Angin. Jadi mudah-mudahan sini ceritanya urutannya nggak nyimpang ya. Jadi Mandi Angin, ini dikirim bertiga dari Jakarta. Ganjil lagi. Yang satu asli asli Kalimantan, cuman dia kerja emang di
tempat Ani kerja gitu kan, dikirim nih bertiga. Jadi pas hari itu kita tertariknya karena di atas gunung itu, di daerah Mandi Angin itu kan jadi pegunungan. Itu di atas puncaknya itu ada yang namanya Warung doyong. bekas Orang doyong. bekas benteng Belanda. Waduh. Sama ada pemandian Belanda gitu, pokoknya gitu. Akhirnya kita nyiapin pagi-pagi jalan ke Mandi Angin. Itu kita nggak bawa surat tugas sih emang waktu itu ya, nggak bawa surat tugas, cuman izin nama Polhutnya doang. Ilegal juga sih. Ilegal. Iya. Nah, kita izin Polhut, terus kata Polhut, "Iya silakan Mas," gitu. Kita nggak ada pendampingan dari Polhutnya. Itu KTNT. Tugasnya. KTNT. Iya. Oh, enggak. Nggak ada, kita nggak minta pendampingan juga gitu kan dari Polhutnya. Kita bawa motor, jalan segala macam udah. Jadi pertama-tama ada di tengah jalan itu ada warung warga situlah gitu kan, ngobrol-ngobrol segala macam. Nggak lama kita ngelanjutin jalan. Itu perumahan jarang-jarang berarti ya di Nggak situ? ada rumah, Oh, enggak ada rumah. jadi cuman ada Hutan ya? ya, kalau dibilang hutan sebenarnya nggak juga sih ya, tapi emang jadi taunya itu tempat itu baru dibuka lagi baru setahun itu dibuka. Waduh. Gitu. Terus akhirnya kita jalan pakai motor nih, Mati terus aja. terang jalannya tuh susah banget Hmm. karena jalannya udah ada rusak segala macam ya kan, dua motor jalan. Baju dikadep. Akhirnya udah mungkin dibilang udah di puncak itulah gitu. Hmm. Ada Pang. apa sih namanya, aspalnya itu habis nih Hmm. di ujung jalan itu. Pas di ujung jalan habis, karena kita pikir kayaknya malah ntar motor malah jadi tambah rusak apa segala macam, kita taruh di situ tuh. Hmm. Penasaran nih jalan, kita langsung jalan. Ada 2 cabang begini jalan. Hmm. Nih mau kiri apa kanan gitu kan. Cuma kan biasanya kita nandain itu jalan, biasanya kalau ada sampah biasanya orang banyak sering lewat situ nih. Ya. Ada sampah, ternyata Logika. banyak sampah nih gitu kan. Nanti ambilin. Nah, Ente makanin. PPSU. Ente makan. Bagi 2 dong. Nah, Ani jalan duluan karena ngeliat, wah ada ini aneh, ada sisa-sisa orang bekas kayak apa sih, bungkus-bungkus ciki segala macam. Terus segala macam jalan. Teman Ani belakangan 2 orang, Ani jalan duluan. Terus Ani lihat ada apa sih, kok batu begini gitu ya. Itu di jam berapa kira-kira? Siang sih, masih siang. siang. Masih siang. Itu derabun. Nah itu batu itu pokoknya diselimutin sama pohon-pohon yang ngerambat-ngerambat gitu kan. Aneh mungkin di situ salahnya ya, agak sedikit salah ya, maksudnya Aneh saking senengnya karena udah susah sampai ke situ, Aneh bilang, "Oi." Teriakin teman Aneh belakangan. "Woi," gitu kan. Apaan? Nih udah ketemu tempatnya gitu. Apa tempat inan Belandanya gitu kan. Benteng Belanda. Oh udah gitu. Ya, temen lari, sama-sama lari kita. Wah, ya udah. Nyiapin alat dulu nih kan segala macem nih, tripod segala macem. Pas Aneh lihat sekeliling, baru Aneh ngambil gambar nih. Ambil gambar sekeliling dulu, Aneh lagi ngambil gambar. Aneh dengernya itu suara motor. Ente doang yang dengar sendiri. Awal nih Aneh nggak merhatiin teman-teman Aneh. Oh, nggak nanya. Pokoknya Ya. emang karena feelingnya Karena pas suara lagi motor. pas lagi ngambil gambar, Aneh dengernya motor nih suara. Karena di bawah itu Aneh lihat banyak perkebunan. Aneh pikir orang-orang situ lagi ngambil hasil kebunnya kali ya gitu, bak motor. Aneh lagi ngambil gambar, bunyi lagi. Suara motor lagi. Suara motor, Aneh denger suara motor. Cuman pas Aneh nengok ke belakang, teman Aneh yang asli Situ Kalimantan itu kayak orang apa sih ya? baca-baca Ya. apa? Kayak orang ketakutan gitu sih, tamunya gimana sih? Oh, Kayak ngeliat sesuatu. Iya. Mati aja. Numpang. Terus kata dia gini, "Bang, ntar dulu dah," kata dia. "Bang, kenapa?" "Ini mah kayaknya ada binatang lah," kata dia gitu. Dia mikirnya masih Suara ini. motor, nanti dua Aneh dengernya kayak suara motor. Honda apa Rekin? Kira dia orang bengkel, Yon. Nah, Aneh denger gitu.
Baru dari situ Lama-lama ngeh. dari situ baru ngeh suaranya. Pas begitu aneh lagi ngambil gambar, suaranya tuh erangannya tuh erangan macan. Gitu. Mirip emang motor. Coba lagi ulang. Oh enggak juga. Yang itu metik lah. Wah, pesan begitu. Ya Allah, ini mah beneran nih gitu kan. Terus terang lumayan, maksudnya takut maksudnya kalau bener macan, wah di namanya di wilayahnya dia gitu kan udah. Bang, tadi dulu bang kata dia gitu. Tapi mikirnya kan gini, gue udah sampai atas, ini tugas nih, sayang nih gue kagak ambil gambarnya. Tapi aneh nekat di situ, aneh ambil gambar lagi. Pas lagi ngambil Masih mikir gambar, positif deh pokoknya iya, ya, Mas. di belakangannya tuh kan semak-semak ya, dari ngambil gambar, aneh pikir macan kali ya, gitu. Rosok keluar, anak muda, Aduh. anak muda rap, dandannya pakai Kelihatan jelas tuh. kelihatan jelas anak muda nih bisa keluar. Ya kita bertiga-tiga kaget ya kan. Kita naik motor sini, satu kepikirnya pertama nih, kita naik motor lama ini dari mana di jalan kaki. Cuman modal botol air minum. Udah kita kaget begitu udah. Itu aneh sempat sebelumnya aneh pegang tuh kamera kan, maksudnya nggak mau ngambil gambar lagi dulu nih gitu. Akhirnya udah dia keluar, orang akhirnya mas gitu kan negornya gitu ya mas gitu. Iya dia nggak senyum sama sekali, nggak nunjuk, Nggak ngomong juga. enggak siang ya? siang Iya. gitu biasa aja, Mukanya biasa gitu biasa orang. aja kita ngeliatnya kayak anak ya apa sih ya anak muda gitu biasa jalan. Dia kita dengarnya kan macan agak sebelah sono, jadi ini posisinya misalkan kayak di sini tempat Belandanya, ini aneh ngambil gambar di sini nih. Nah dia mau ngelewatin sini. Tapi awalnya ditanya sama teman aneh, mas sendirian? Iya gitu. Oh jawab juga akhirnya. Jawab, tapi seperlunya aja gitu. Terus dia bilang, kesini naik apaan? Dia bilang naik awan. Aneh bertiga cuma lihat-lihatan, tapi aneh mikir pribadi kalau aneh ini orang kayaknya agak, maaf ya, agak sedikit miring nih gitu. Aneh pikirnya gitu awal. Dia lewat aja nih begini nih, lewat sini nih. Terus sama teman aneh ditegur, mas jangan ke sono. Tadi kita dengar suara macan ada di sono, gitu kan? Dia balik lagi. Set. Gak lama dia ngomong gini, mas maaf kata dia. Ini macannya nggak mau di center apa kata dia? Kata dia nih, macannya nggak mau di center katanya. Kita lihat-lihatan, ini kok tahu tuh ngomong begini gitu. Terus sama yang rambut merah juga nggak mau di center, merasa keganggu lah kata dia. Nah kita ini apa nih begini kan gitu. Lihat ya, rambut merah ya. Teman aneh yang asli itu kan udah mulai gitu kan. Tapi udah sempet kerekam. Kalau orangnya aneh nggak rekam, jadi cuma pas lagi yang tadi suara macan itu nih itu. Akhirnya udah begitu, dia diam aja nih. Terus kata temannya nih, bang udahan yuk ngambil gambarnya. Kata temannya Dia udah nih, feeling. Yang orang asli situ. Iya kali ya, bang udahan yuk ngambil gambarnya. Tapi aneh masih kepikiran kekeh gitu. Minimal gua mau ngambil gambar tuh inian Belandanya gitu. Tugas Karena lagi udah, kan. karena ini gue udah sayang banget, gue udah di paling atas, terus gue udah laporan ke kantor mau ngambil, nggak jadi gitu kan. Tapi dia bersikeras nih, teman kan, bang udah bang, jangan bang, gitu. Oh ya udah deh, beresin kan, ini dalam macam. Kita arah motor tadi kan aneh tinggal kan, motor itu 2. Enggak ya? Lagi jalan begini nih. Kelebatan depan dus, aneh ngelihatnya sih kelebatan macan itu. Pokoknya kayak kelebatan macan itu. Gede gak? Cuman kelebatan itu hitam ya. Cuman di hitam. kita ngelewati, dia kan jalanan nih. Nah sebelah sininya itu pohonan segede-gede iya. gini, Dia ya, mengarah. segede-gede gini gitu. Mengarah. Itu pohonan pada begini, goyang. Jadi dia lewat begitu kan, lewat Nyebrang. Iya nyebrang jalan-jalannya lewat ini. Aduh. Astagfirullahaladzim, ini mah beneran gitu kan. Langsung balikin motor, udah turun ke bawah. Ayo bang, turun, ayo turun. Turun, kita balik lagi ke
yang warung tadi. Iya. Ya pokoknya istirahat lah, ngobrol-ngobrol segala macem, ngobrol-ngobrol. Terus kata dia, Kata Pak, yang punya warung. awalnya kita ngomong-ngomong, Pak, Pak di atas saya dengerin suara macan gitu. Oh, dia doang. Yang namanya orang situ kali asli ya. Paham. Mas, jangan kaget kalau di sini dengar suara macan atau apa, karena emang dulu ini kan baru dibuka setahun lagi, baru setahun. Dulu ini dikenalnya Kandang tempat macan. ini tuh tempat raja-raja Kalimantan tuh buat tempat-tempat apa sih, kayak semedi dibilang dulunya. Terus di bawah itu Mas lihat banyak pohon-pohon bambu kan, kata dia. Iya. Nah itu dulu di situ itu disebutnya liang macan. Jadi itu tempat ngumpul macan tuh pada di situ. Macan-macan nah. Mati aja. Numpang Iya Mas. Mas, tadi saya tuh ditemuin anak muda gini segala macam cerita. Aneh lagi cerita tuh anak muda turun. Anak mudanya turun. Lah duluan dia. Lah kan kita kaget Pakai maksudnya. motor ente Gue pakai motor aja susah ya, lama gitu. Dia balik Nggak lama ente lagi cerita-cerita. lagi cerita-cerita. Baru banget nyampe kan tuh kan. Iya tapi maksudnya ada selang waktu gitu. Cuman Nggak mungkin lah kalau dia jalan kaki. ya aneh kalau kepikiran, gue aja naik motor aja lama ya. Kok dia udah nyampe? Berapa menit tuh naik motor? 15 menit. Lebih pak. Waduh. Karena juga jalannya kan rusak tuh. Kalimantan tahu. Kok dia nyampe? Ini kok dia udah nyampe aja udah. Dia lewat aja kan. Iya, lewat. Kita enggak ini. Kita penasaran kan nanya. Ini karena orang asli kan yang punya warung. Pak, Bapak kenal orang anak muda tadi nggak lewat? Yang mana? Itu yang tadi lewat? Enggak kata dia. Nggak ada yang lewat. Nggak kenal? Dia ngeliat tapi nggak kenal kata dia. Beneran Pak? Iya. Apa no? Ya saya kan orang asli di bawah kata dia. Saya nggak kenal anak muda itu katanya. Oh gitu. Ya udah nih. Selang dari situ karena udah kadong udah di mandi angin, ada satu lagi objek yang buat mandi dulu mandi orang-orang Belanda. Cerita serem bukan cuma di jorok. Tadi kan 2 tuh. Yaudah kita ngambil yang tempat orang mandi orang Belanda aja dah gitu. Yaudah kita jalan sono udah ngambil gambar segala macam nih, alhamdulillah nggak ada masalah. Cerita nih kita, Mas mau nanya-nanya nih gitu kan, maksudnya nih apa gitu kan, dibuat sumber berita kan, buat ini naskah. Terus dibilang kita nanya nih masalah rambut merah. Emang ini ada yang rambut merah gini ya cerita. Oh iya Mas, maaf kalau di sini kalau agak mendung sedikit atau pokoknya gelap udara, ya itu dia sering menampakkan dirinya di pemandian itu. Aduh. Berarti nggak boleh juga pemain. Ya tapi akhirnya Dapat ngambil nih, gambar. dapat dah itu nggak ada masalah. Selang berapa hari dari situ kita pulang nih. Seminggu diceritain. Kita pulang mau ke bandara sewa taksi. Di tengah jalan orang taksi ini nanya-nanya, mau pulang tugas Mas, kata. Iya. Kita pulang tugas apaan gini segala macam. Terus kita nggak tanya, dia ngomong gini, Mas pernah ke mandi angin nggak ngambil gambar, kata dia gitu. Oh iya Mas, kita ke mandi angin kemarin, kita didengarin suara macan, kita bilang gitu. Oh kali itu Mas alhamdulillah masih dengerin suara macan. Kami waktu itu camping, kata dia sama teman-teman, dan itu kita semuanya nggak lama dan itu pada kemasukan. Numpang Mas. Dari tadi ngusir Mas lo. Oh bisa kemasukan begitu, kenapa? Kita ditampakin macan dia bilang. Aduh. Kita Cerita ditampakin ya, macan. cerita dari itu ya. Terus Mas ke ininya nggak, ke yang Buat Mandian. Belanda itu nggak? Bukan Benteng. pemandian, Benteng apa? Belanda. Benteng Belanda. Benteng nggak, kata Belanda. dia. Nah itu Mas, kita kan ngambil gambar dari atas, dari bawah segala macam. Alhamdulillah Mas sampean berarti nggak digangguin. Justru di situ yang paling gede kata dia. Di atas energinya. bukit itu, di atas benteng itu paling gede katanya. Mungkin itu ininya kali ya. Itu sama kakek-kakek biangnya. Nah ini itu kita pas lagi camping itu ya itu kita ditunjukin kayak begitu katanya. Waduh. Nah, sekarang nih Mar, terakhir nih. Ya, Di sini Ada lu nggak? Ada nggak? coba. Kalau dari tadi sih gue lo lihat ke belakang. Ya,
Gak mau, gue gak mau lihat. Maksudnya? Gak mau lihat aja. Enggak Mas numpang. jangan Ngusir dia tadi. pasti Pasti yang paling auranya paling Kenceng. Heeh. Cang. belakang. Pohon. Iya, pohon. Pohon. Apaan bentuknya? Untuk saat ini gue nggak bisa ngeliat kan. Boleh gak bawa kamera ke situ? Kasih lihat. Ye. Coba dong. Center gitu. Sambil di center kasih Iya, lihat iya. deh. Ada Ayo, yang Mak. mau udah. Ayo. Gue nggak mau. Apa-apa. Gue lagi nggak kuat ini badannya. Apa? Yang tadi sih yang gue rasain dari tadi denger ada yang ketawa sih. Gue sama berdua. Barusan tadi gue Jauh. mau boy Masa sih? ketawa jauh. Serius? Gua enggak dengar. 2 kali gitu. Mulai jauh, Gua nggak kecil. dengar. Kecil. Dion kali tawa. 2 kali. Enggak, kalau kecil kan berarti Tawanya dalam hati Nah, Dion. nggak tahu lah. Terima kasih, tonton terus, jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe. and share. Yes. Ketemu lagi sama kita di episode berikutnya, cuma di Ngomongin setan.